Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, tidak terasa untuk pendaftaran SNMPP 2024 akan dimulai. Nah, bagi kalian yang masih pusing untuk menentukan pilihan jurusan apa yang tepat untuk kalian nantinya, di sini aku bakal bahas beberapa tips yang perlu kalian terapkan untuk pemilihan jurusan. Nah, sebelum aku bakal bahas tipsnya apa aja, aku ingin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, untuk tipsnya ada 6 poin dan poin nomor 4 itu adalah poin yang paling banyak diabaikan sehingga banyak banget yang merasa salah jurusan nantinya. Tips yang pertama, teman-teman harus kenali terlebih dahulu apa saja minat dan bakat teman-teman. Apakah teman-teman itu berminat di bidang hitungan, di bidang penalaran, hafalan, seni, olahraga, atau bidang yang lainnya. Kemudian teman-teman cocokkan yang mana kira-kira jurusan tersebut yang berkaitan dengan minat teman-teman. Nah, jika masih merasa bingung juga untuk menentukan minat teman-teman, bisa juga alternatif lainnya yaitu untuk tips yang kedua, yang dimana teman-teman bisa berkonsultasi dengan gurunya di sekolah untuk spesialis guru konselor atau guru BK-nya untuk mendiskusikan kira-kira peminatan teman-teman ada di mana gitu. Nanti guru tersebut akan memberikan arahan atau solusi yang tepat buat teman-teman. Nah, kemudian tips yang ketiga, ini adalah tips yang harus teman cari banget, yaitu prospek kerja dari jurusan yang teman-teman pilih gitu. Pastikan bahwa prospek kerja dari jurusan yang teman-teman pilih ini, pekerjaannya sesuai dengan minat teman-teman, dan prospek kerjanya itu mudah dicari gitu. Jangan sampai teman-teman salah jurusan dengan memilih jurusan yang prospek kerjanya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi teman-teman bakalan susah untuk menentukan pekerjaan nantinya. Tips yang keempat, yang paling banyak banget aku temui ketika aku kuliah, banyak banget orang yang salah banget memilih jurusan ketika mereka tidak memperhatikan tips keempat ini. Apa aja tipsnya? Yaitu teman-teman harus riset terlebih dahulu apa saja mata kuliah yang ditawarkan pada jurusan yang teman-teman pilih gitu. Nah, misalkan ketika teman-teman menghindari nih jurusan matematika gitu, tentu teman-teman harus mencari jurusan yang tidak ada kaitannya dengan matematika gitu. Pernah juga ada kasus teman aku yang dia menghindari nih mata pelajaran kimia. Akhirnya dia memilih jurusan pertanian, dan ternyata di jurusan pertanian itu masih belajar yang berkaitan dengan kimia gitu. Jadi benar-benar harus diriset ya, kira-kira jurusan ini mata kuliahnya apa aja gitu. Kira-kira ada nggak mata kuliah yang tidak teman-teman suka di jurusan tersebut. Dan kebanyakan yang ketika mereka kuliah dan merasa salah jurusan itu adalah ketika mereka tidak mengetahui mata kuliah apa yang diajarkan pada jurusan tersebut gitu. Jadi bagi teman-teman, supaya teman-teman nggak merasa salah jurusan nantinya, teman-teman harus cari tahu kira-kira mata kuliahnya apa aja di jurusan ini. Begitu ya. Tips yang kelima, ini khusus untuk para pejuang SNMPP. Nah, bagi kalian para pejuang SNMPP, pilihlah jurusan yang menyokong dari nilai rapor kalian. Maksudnya di sini adalah jika teman-teman memilih program studi, misalkan teman-teman memilih program studi fisika, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu untuk mata pelajaran di sekolah itu nilai fisikanya itu bagus gitu. Karena tidak mungkin kan teman-teman masuk ke jurusan fisika tapi mata pelajaran teman-teman fisika waktu SMA nilainya rendah gitu. Jadi pastikan beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan tersebut nilainya itu tinggi. Tips yang keenam atau tips yang terakhir, ini khusus untuk SNMPP juga. Teman-teman untuk pejuang SNMPP, perhatikan rekan-rekannya yang satu sekolah, kira-kira ada nggak yang memilih jurusan dan kampus yang sama dengan teman-teman gitu. Bandingkan nilai kalian, apakah nilainya lebih tinggi atau lebih rendah. Jika nilainya lebih tinggi, maka kemungkinan teman-teman untuk lulus di sana juga akan semakin kecil. Tapi jika nilai teman-teman lebih tinggi, maka kemungkinan teman-teman untuk lulus juga semakin besar. Namun ada juga pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira kalau misalkan nilainya lebih tinggi, apakah bisa aku lulus di sana? Bisa saja jika teman-teman memiliki sebuah sertifikat penyokong yang di mana sertifikat tersebut sangat berkaitan sekali
sekali dengan jurusan yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman mengambil jurusan matematika dan teman-teman pernah mengikuti yang namanya Olimpiade Matematika dan teman-teman juara di sana, apalagi teman-teman sudah mengikuti Olimpiade itu ke tahap nasional gitu. Kemudian rekan teman-teman yang nilainya lebih tinggi tersebut tidak memiliki sertifikat Olimpiade, maka kemungkinan teman-teman juga bisa akan lebih diutamakan untuk lulus dibandingkan rekannya yang lain. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit tips dari aku. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, jangan lupa untuk di-subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Thanks for watching, see you in my next video. Dadah!